Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Dewi Jumharima. Saya berasal dari kelas A dengan NIM 2402200070. Di video ini saya akan menjelaskan buku yang telah saya baca dengan secara singkat. Judul bukunya yaitu Complete English Function Rules. Di buku ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama itu ada titik, tanda seru, tanda tanya, koma, titik dua, garis penghubung, garis panjang, garis miring, apostrof, kurung biasa, kurung siku, tanda kutip, dan elipsis. Baiklah, saya akan menjelaskannya dengan pemahaman saya. Oke. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri hampir semua jenis kalimat seperti kalimat deklaratif, kondisional, imperatif untuk mengekspresikan emosi yang kuat. Digunakan tanda seru. Kalimat interrogatif. Kalimat pertanyaan menggunakan tanda tanya, bukan titik. Tanda titik dalam kutipan. Dalam bahasa Inggris Amerika, titik diletakkan di dalam tanda kutip, sedangkan dalam bahasa Inggris British, titik sering diletakkan di luar. Jarak setelah titik. Praktik modern merekomendasikan menggunakan satu spasi setelah titik di akhir kalimat, meskipun dulunya dua spasi umum digunakan. Abreviasi. Tanda titik juga digunakan untuk menunjukkan singkatan. Penggunaan titik pada singkatan pada bervariasi antara bahasa Amerika dan British. Inisial dan akronim. Titik digunakan untuk inisial nama, tetapi penggunaan titik dalam akronim dan inisial seringkali tergantung pada preferensi pribadi dan panduan gaya. Tanda titik memiliki banyak fungsi dalam penulisan, mulai dari mengakhiri kalimat hingga menandai singkatan. Pemahaman yang baik tentang penggunaannya, termasuk perbedaan antara bahasa Inggris, Amerika, dan British, penting untuk penulisan yang jelas dan konsisten. Disarankan untuk mengikuti panduan gaya yang relevan untuk memastikan penggunaan yang tepat. Tanda seru sering digunakan untuk mengekspresikan emosi yang kuat. Dalam deklaratif, menggantikan titik di akhir kalimat menunjukkan kemarahan, kegembiraan, atau kejutan. Interjeksi adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menyampaikan emosi dan dapat berdiri sendiri. Tanda seru digunakan ketika emosi yang ingin disampaikan sangat kuat. Penekanan pada imperatif. Tanda seru sering digunakan untuk memperkuat perintah atau permintaan. Tanda seru juga dapat digunakan untuk menekankan kata atau frasa tertentu dalam kalimat. Tanda seru memainkan peran penting dalam menyampaikan emosi dalam penulisan. Penggunaannya bervariasi, tergantung pada konteks dan jenis kalimat. Meskipun tanda seru dapat menambah kekuatan ekspresi, penting untuk menggunakan dengan hati-hati agar tidak mengacaukan kalimat, terutama pada konteks formal. Dalam penulisan formal, profesional atau akademik, tanda seru tidak boleh digunakan setelah tanda tanya. Jika sebuah kalimat adalah pertanyaan, cukup gunakan tanda tanya. Dalam penulisan informal, penggunaan beberapa tanda seru dapat menambahkan intensitas kalimat. Namun praktik ini sebaiknya dihindari dalam konteks formal. Tanda seru memiliki penggunaan yang berbeda tergantung dalam konteks penulisan. Dalam komunikasi informal, tanda seru dapat digunakan untuk mengekspresikan emosi yang kuat, termasuk dengan penggunaan berulang. Namun, dalam penulisan formal, penting untuk mengikuti aturan yang lebih ketat untuk menjaga kejelasan dan keseriusan. Konsistensi dalam format juga penting, terutama etika menyangkut judul yang mengandung tanda seru. Tanda tanya digunakan di akhir kalimat yang mengajukan pertanyaan, dikenal sebagai kalimat interrogatif. Kalimat deklaratif dapat diubah menjadi pertanyaan dengan menambahkan tag di akhir. Ini sering digunakan untuk efek retoris untuk menyatakan keraguan.
interrogatif lain, kalimat interrogatif juga dapat berupa pertanyaan yang diubah menjadi pertanyaan dengan intonasi naik saat berbicara, ditandai dengan tanda tanya dalam penulisan. Tanda tanya adalah alat dalam penulisan untuk menunjukkan pertanyaan penggunaan yang tepat mencakup pemahaman tentang berbagai jenis pertanyaan, termasuk tag question dan interogasi tidak langsung. Selain itu, situasi tertentu memungkinkan penghilangan tanda tanya, seperti dalam permintaan sopan. Memahami penggunaan tanda tanya akan meningkatkan kejelasan dan ketepatan dalam berkomunikasi secara tertulis. Titik, koma, atau semikolon digunakan untuk menghubungkan daftar atau klausa independen, meskipun biasanya tidak digunakan bersamaan dengan tanda baca lain. Ada beberapa pengecualian, terutama dengan titik dan tanda kutip. Titik koma sering digunakan sebagai pengganti titik untuk menyatukan dua klausa independen. Namun, ketika titik digunakan untuk menandai singkatan di akhir klausa independen, kedua tanda baca tersebut dapat digunakan bersama. Contoh termasuk kalimat yang mengkombinasikan singkatan di akhir klausa dengan menggunakan titik koma dalam daftar. Penggunaan titik koma dalam kombinasi dengan tanda baca lain terbatas pada situasi tertentu, seperti penggunaan singkatan dan penempatan setelah kutipan. Memahami cara penggunaan yang benar membantu menjaga kejelasan dan ketetapan dalam penulisan. Tanda hubung digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata menjadi satu kata majemuk, atau untuk memberikan kejelasan saat menggunakan efiks tertentu. Selain itu, tanda hubung juga digunakan dalam konteks teknis, seperti menunjukkan rentang angka atau menggabungkan beberapa set angka. Penggunaan tanda hubung, Kata majemuk tanda hubung sering digunakan untuk membentuk kata sifat, kata benda, dan angka majemuk. Contoh kata sifat majemuk, bright blue green eyes. Kata benda majemuk itu mother-in-law. Angka menyebut 21. Tanda hubung adalah alat penting dalam bahasa Inggris yang membantu membentuk kata majemuk dan memberikan kejelasan dalam penulisan. Memahami penggunaannya, termasuk pengecualian dalam konteks teknis, sangat penting untuk menghindari kebingungan dan kesalahan dalam komunikasi tertulis. Banyak penulis cenderung mengganti endash dengan tanda hubung karena kemiripannya dan kemudahan mengetik. Namun, meskipun keduanya terlihat mirip, panjang endash lebih disukai karena membantu kejelasan fungsinya dalam konteks penggunaan tanda hubung. Dapat menyebabkan kebingungan jika terdapat banyak fungsi berbeda dalam satu kalimat. Penggunaan endash dalam referensi teknis dan pembentukan kata majemuk memberikan kejelasan dan ketetapan dalam penulis. Meskipun tanda hubung sering digunakan karena kemudahan, penting untuk memahami perbedaan antara keduanya dan menggunakan endash ketika diperlukan untuk meningkatkan kejelasan teks. Pengetahuan tentang cara mengetik endash juga dapat membantu penulis dalam menghasilkan penulisan yang lebih profesional. Endash berfungsi sebagai alat penekanan dalam penulisan, memberikan kejelasan dan kekuatan pada informasi parentetik. Mereka lebih efektif daripada koma atau tanda kurung dalam menyoroti ide penting dan dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk frasa absolut, opositif, dan interjeksi. Memahami kapan dan bagaimana menggunakan endashes dengan tepat akan meningkatkan kualitas tulisan. Slash juga dikenal sebagai virgule, slant, solidus, dan stroke. Digunakan dalam penulisan untuk menunjukkan hubungan antara dua hal dengan cara yang cepat dan jelas. Slash biasanya digunakan tanpa spasi antara kata-kata yang terhubung, meskipun kadang terdapat spasi, terutama jika salah satu atau kedua elemen tersebut terdiri dari beberapa kata. Slash adalah alat yang berguna untuk menghubungkan informasi dengan cara yang ringkas, tetapi sebaiknya dihindari dalam konteks formal. Memahami perbedaan antara slash dan backslash juga penting untuk menghindari kebingungan dalam penggunaan. Slash adalah alat yang berguna dalam penulisan informal untuk menunjukkan singkatan
pecahan, rentang tahun, dan tanggal. Namun penggunaannya dalam konteks formal sebaiknya dihindari dan penulisan tanggal harus dilakukan dengan cara yang lebih lengkap dan resmi. Bracket adalah alat penting dalam penulisan untuk memberikan klarifikasi dan membantu menjaga kejelasan dalam kutipan. Penggunaan yang tepat membuat kutipan lebih mudah dipahami. Sementara jenis bracket lainnya memiliki fungsi khusus yang biasanya tidak digunakan dalam konteks penulisan formal. Bracket juga dapat menggantikan kata agar kutipan sesuai dengan alur kalimat, seperti mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil atau menyesuaikan kata ganti. Contohnya, the senator said he has always been sure to file his taxes on time. Jika ada bracket dalam kutipan asli, catatan harus ditambahkan setelah kutipan. Penggunaan lainnya itu penekanan. Jika ingin menekankan bagian kutipan, tambahkan catatan dalam bracket seperti emphasis add. Kesalahan dalam kutipan. Untuk menandai kesalahan dalam kutipan, gunakan sig. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam buku yang sudah saya baca. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.